Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Salma Salsabila dari SMA Negeri 2 Semarang, kelas 12 MIPA 4, presensi 15. Di video ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di bab ini, saya akan menjelaskan 4 subbab yang terdiri dari pertama pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua perkecambahan, yang ketiga macam-macam pertumbuhan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi. Langsung saja masuk ke subbab 1, yaitu pengertian dan perbedaan. Pengertian pertumbuhan itu sendiri banyak ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa. Sedangkan pengertian perkembangan sendiri yaitu suatu proses menuju kedewasaan atau menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan lebih kompleks. Lalu sifat pertumbuhan itu kuantitatif atau bisa dinyatakan dengan bilangan. Contohnya yaitu bertambahnya tinggi dan berat badan. Lalu sifat perkembangan itu kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Contohnya itu perubahan ketertarikan terhadap sesuatu atau perkembangan pola pikir. Lalu pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Seperti contohnya itu kalau manusia sudah tumbuh tinggi tidak bisa kembali pendek. Nah, kalau perkembangan itu reversibel, dapat kembali ke keadaan semula. Contoh dari perkembangan bersifat reversibel adalah terjadinya siklus menstruasi pada perempuan yang akan berulang setiap bulannya. Hal ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa proses perkembangan memiliki sifat reversibel atau dapat kembali. Lalu pertumbuhan itu dapat diukur menggunakan alat auxanometer. Gambarnya seperti ini. Lalu perkembangan itu tidak dapat diukur. Selanjutnya ada kurva sigmoid. Jadi pertumbuhan itu memiliki laju atau kecepatan tumbuh yang berubah-ubah sesuai dengan waktu. Nah, laju pertumbuhan ini digambarkan dalam sebuah kurva yang menyerupai huruf S bernama kurva sigmoid. Pertama itu ada fase logaritmik. Pada fase ini awalnya berlangsung lambat, tapi kemudian terus meningkat. Selanjutnya ada fase linear. Pada fase ini laju pertumbuhan mulai melambat dibandingkan dengan fase logaritmik. Pertambahan ukuran yang terjadi berlangsung secara konstan. Selanjutnya ada fase penuaan. Fase penuaan terjadi saat pertumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Nah, pada fase ini laju pertumbuhan akan menurun. Selanjutnya ada perkecambahan. Pengertian dari perkecambahan sendiri adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tumbuhan baru. Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambah atau tumbuhan kecil yang hidupnya masih bergantung pada cadangan makanan di dalam biji. Ada 4 bagian penting pada biji yang berkecambah, yaitu sebagai berikut. Ada kaulikula, merupakan bagian yang akan tumbuh menjadi batang. Nah, kaulikula ini terletak di sekitar sini ya, di daerah sini. Selanjutnya ada akar lembaga atau radikula, yaitu bagian yang akan tumbuh menjadi akar. Selanjutnya ada plumula. Plumula ini bagian yang akan tumbuh menjadi daun. Lalu ada kotiledon, yaitu bagian yang kaya akan cadangan makanan. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya ada 2 tipe perkecambahan, yaitu tipe epigel dan tipe hipogel. Pada tipe epigel, kotiledon itu naik ke atas permukaan tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah epikotil. Perlu diketahui, hipokotil merupakan bagian batang yang berada di bawah kotiledon, sedangkan epikotil adalah bagian batang yang berada di atas kotiledon. Tipe epigel ini contohnya ada tumbuhan dikotil seperti kacang kedelai, kacang tanah, pepaya, kangkung, dan lain-lain. Selanjutnya tipe hipogel, kotiledon itu tetap di bawah di dalam tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan daerah epikotil. Tipe perkecambahan ini biasanya ditemukan di tumbuhan monokotil seperti kelapa, padi, jagung, dan lain-lain. Nah, ini ilustrasinya. Tipe epigel itu kotiledonnya terangkat di atas tanah, sedangkan hipogel kotiledonnya tetap di dalam tanah. Selanjutnya ada macam-macam pertumbuhan. Berdasarkan asal dan letak jaringan meristem, pertumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang dimulai sejak awal setelah terbentuknya zigot. Pertumbuhan ini tuh terjadi karena aktivitas sel-sel primer. Nah, aktivitas ini menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau memanjang. Berdasarkan letaknya ada 2 macam meristem primer, yaitu meristem apikal atau meristem pucuk dan meristem interkalar atau meristem atar ruas. Nah, ini meristem apikalnya dan ini meristem interkalar. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang terjadi setelah tumbuhan mencapai usia tertentu. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya aktivitas sel-sel meristem sekunder atau dikenal dengan kambium. Nah, aktivitas kambium itu menyebabkan tumbuhan bertambah besar. Kambium terdapat pada tumbuhan dikotil dan beberapa anggota gymnospermae. Berdasarkan letaknya ada 3 macam kambium, yaitu kambium gabus atau velogen, lalu kambium vaskuler atau intravaskuler, dan kambium jari-jari empulur atau intervaskuler. Lalu berdasarkan aktivitasnya, daerah pertumbuhan pada ujung akar terbagi menjadi 3 daerah titik tumbuh, yaitu sebagai berikut. Pertama ada daerah pembelahan. Daerah pembelahan itu daerah yang paling cepat pertumbuhannya karena tersusun atas sel-sel meristematik yang aktif membelah. Daerah pembelahan dilindungi oleh tudung akar. Nah, ini gambarnya. Ini tuh zona pembelahan sel, lalu dilindungi oleh tudung akar. Selanjutnya ada daerah pemanjangan. Daerah ini daerah dengan sel-sel yang memanjang.
Pemanjangan ini terjadi karena mengandung vakuola yang besar sehingga dapat menyerap air lebih banyak. Penyerapan air yang lebih banyak akan mempengaruhi kerja hormon perangsang sel dan mengakibatkan terjadinya perentangan dinding sel. Nah, ini ya dapat dilihat pada gambar daerah pemanjangannya. Lalu ada daerah diferensiasi atau pendewasaan. Daerah ini merupakan tempat terjadinya spesialisasi fungsi dan struktur sel-sel yang berasal dari daerah pemanjangan. Pada daerah ini terdapat 3 lapisan yang akan membentuk 3 sistem jaringan, yaitu protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Sama halnya dengan ujung akar, batang juga memiliki 3 daerah titik tumbuh yang terdiri atas daerah pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Pada daerah pembelahan, sel-sel meristematiknya ini aktif membelah. Nah, karena aktif membelah, sel-sel meristematik ini akan membentuk massa berbentuk kubah yang dibungkus oleh calon-calon daun atau primordiat daun. Lalu ada daerah pemanjangan. Daerah ini sel-selnya akan tumbuh membesar dan memanjang serta jaringan pembuluh sudah mulai nampak. Selanjutnya ada daerah diferensiasi. Pada daerah ini mulai terbentuk jaringan seperti epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Selanjutnya ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada faktor dari luar atau faktor dari dalam. Pertama kita bahas dulu faktor dari luar. Yang pertama itu ada suhu. Suhu lingkungan itu mempengaruhi kerja enzim dan hormon metabolisme. Oleh sebab itu, tumbuhan membutuhkan suhu optimum agar dapat tumbuh dengan baik. pH tanah itu mempengaruhi kecepatan penyerapan zat hara dari dalam tanah. Lalu ada cahaya matahari. Matahari merupakan faktor penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu ada air yang diperlukan untuk proses pengangkutan zat hara dari tanah ke daun. Selain itu, air juga merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada udara. Udara itu mengandung oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen itu diperlukan untuk proses respirasi, sedangkan karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya ada nutrisi, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Masuk ke faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada gen atau hereditas. Dan itu penentu sifat makhluk hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk tumbuhan. Gen dapat menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang bersangkutan. Yang kedua itu ada hormon. Hormon itu pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Meskipun dihasilkan di dalam tubuh, kerja hormon juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Terdapat beberapa hormon penting, yaitu sebagai berikut. Nah, ini berikut tabel hormon dan fungsinya. Pertama, ada hormon auksin, yaitu fungsinya merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga, serta merangsang pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya, ada hormon giberelin, fungsinya itu merangsang aktivitas kambium, lalu menghambat pembentukan biji dan menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. Selanjutnya, ada hormon sitokinin, fungsinya memacu pembelahan sel, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, ada gas etilen, fungsinya mempercepat pemasakan buah. Lalu ada asam absisat, fungsinya menghambat pertumbuhan tanaman. Lalu ada hormon dormin yang berfungsi mengatur proses gugurnya daun. Lalu ada hormon asam traumalin yang fungsinya merangsang pertumbuhan sel pada bagian tubuh yang luka. Contohnya itu pada pohon karet. Setelah disayat-sayat, diambil getahnya, sayatan itu akan kembali kepada semula. Nah, pada peristiwa itu yang hormon yang bekerja adalah asam traumalin. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.